Dari telanjang-telanjang bulat di tengah jalan, dari manggil orang dengan kata kasar, kata kebun binatang, dengan punyanya beda visa, bedanya kasta di sini, itulah beberapa culture shock yang aku ngalamin selama di Australia. Aku William, aku seorang project manager di Australia, dan perantau kedua adalah Aku Raymond Harrison, aku adalah seorang AI engineer di Singapura, sudah berantau di Singapura selama 10 tahun juga ya. Jadi, ayo kita semuanya pada grab kopi kalian, kita sambil ngopi, sambil ngobrol bareng tentang culture shock di Australia. Jadi Koko tuh mau cerita. Pertama, pas Koko nyampe di Australia, itu Koko bukan beasiswa kayak Raymond lah. Jadi Koko kesini atas student visa. Di sini Koko nggak tahu apa-apa. Begitu di airport tuh, Koko ngelihat orang Indo nyampe Australia. Wah, senangnya akhirnya ada orang Indo juga. Satu-satu. Itu pas Koko di airport, Koko inget tuh namanya William juga. Di airport, wih akhirnya ya di negara bule ada orang Indo. Koko kayak, wah kita bisa temenan nih. Begitu Koko naik bis nih shuttle dari airport ke city. Nyampe di city, Koko keluar tuh di Central Business District, di tempat kosan Koko. Kiri, Cuk, apa kabar Cuk? Kanan, jangan Cuk. Koko kayak, hah? Ini Australia Indo sih. Tunggu kok. Jadi Koko waktu pertama mulai ke Australia itu pada umur berapa sih? Umur 16 kalau nggak salah. Umur 15, umur 16-an lah. Jadi udah 10 tahun juga ya di Australia ya? Ya udah 10 tahun, dari tahun 2015 ya. Artinya kita merantau bareng. Jadi pas nyampe di situ, kanan kiri orang Indo. Belum di sana ada yang ngomong, niao semua, kayak di sini bahasa Chinese, di sini bahasa Indo, di sini bahasa Korea, like mana bulenya gitu. Begitu ke city, Koko kira Australia itu emang bener-bener kota bule, kota Inggris lah ya, yang sudah Colonize. Indonya Dijajah, bukan dijajah, dijajah. ditempati. Ditempatkan dengan orang Inggris. Jadi Koko pikir itu emang ya udahlah negara bule, kayaknya Koko beres sendiri lah orang Asia. Ternyata begitu Koko nyampe city, enggak juga. Ada orang Indo, ada orang Korea, ada orang Chinese, ada orang Malay, di mana-mana. Di Central Business District aja, bulenya cuma 20% kali yang Koko lihat. Jadi kayak, lah ini Asia, ini negara, bukan negara Eropa sih. Ya mirip-mirip negara Eropa sih, negara bule kayak nggak ada bule-bulenya gitu. Dikit lah. Jadi di kota kamu lebih banyak orang Asia daripada bule, walaupun gedung-gedung di sekitar semuanya arsitekturnya desain-desain Inggris zaman dulu gitu ya? Enggak, kayak tergantung lah. Kota-kota besar kayak Melbourne, kayak Sydney, itu tuh lebih ke multicultural. Jadi maksudnya multicultural, jadi di dalam satu kota itu rasanya banyak. Ada yang dari India, ada yang dari Kolombia, ada yang dari Singapura, ada yang dari Indo, ada yang dari mana-mana. Jadi bener-bener rata gitu loh. Nggak semua orang Australia, kayak semua seluruh dunia itu ngumpul di satu negara gitu loh. Itu di Central Business District-nya. Cuman tergantung di daerah-daerah. Kayak kalau di daerah suburb-suburb, di perumahan, tergantung perumahannya. Ada perumahan yang khusus orang Vietnam, semuanya orang Vietnam. Ada perumahan nggak khusus Indo, jarang sih. Indo lebih banyaknya di Central Business District. Terus ada yang khusus Chinese. Kemarin Koko pernah tuh tinggal di Box Hill. Kiri, kanan, depan, belakang Chinese semua. Masuk restoran aja orang nggak bisa ngomong Inggris, bisanya ngomong Chinese. Menarik. Padahal itu negara yang ngomong bahasa Inggris ya harusnya ya. Jadi, dan uniknya banyak orang di sini nggak bisa ngomong Inggris. Oh ya? Inggrisnya berantakan. Contoh kemarin, Koko tuh pernah kan ke barbershop nih. Di barbershop, kalau misalnya di Indo dulu Koko pernah kan potong di yang tengah-tengah pinggir jalan gitu, ada model nomor 1, model nomor 3, model nomor 2, ya nggak sih? Pas Koko masuk tuh, sir, can I actually make this a little bit short, terus ini a little bit long, so not that long, so it looks good lah, just make it look good. Terus orangnya kayak, kalau nggak salah dia orang Chinese, dan harganya ya cukup mahal. Dia langsung manggil, bos, dia ngomong apa sih? Terus, what do you want kid? Terus Koko ngomong, this one bit short, this one short, this one a bit long lah. Terus dia ngomong, number 1, number 2, number 3. Koko kayak, aduh, apa ya? Koko pikir number 1, 2, 3 model kali ya, udahlah. Number 2, oke, number 2. Terus dia langsung ngambil apa sih yang clipper, ngik, buzzer. dia langsung zeret atasnya. Lah,
I say this one long, this one short. Terus dia ngomong, you say number 2, ya number 2. Number 2 where's the model? Terus dia ngomong kayak, ya number 2 is apa sih? Number 2 itu tuh apa? Clip guardnya kan? Apa clip guardnya tuh mau setipis apa ya? Jadi number 2 tuh kayaknya kamu mau 2 mm. Setipis apa? Jadi mungkin dianggapnya number 2 tuh rambut mau. Akhirnya rambut kamu maunya 2 tahu mm. kok bayar berapa? Ya, berasumsi kalau misalnya potong rambut yang di pinggir jalan yang murahan kayak gitu yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris di Australia sama kayak potong rambut di Singapura. Kalau di potong rambut di Singapura kayak gitu kayaknya biasa $12 sekitar $12. Close. Cuma kok bayar $15 dulu. Sekarang udah naik jadi $25, paling murah di Australia. Itu paling murah di Padahal ke tempat pangkat rambut di Indo di pinggir jalan berapa? 15.000 dapat kali. Nggak tahu ya sekarang ya, udah lama nggak di Indo ya. Terus begitu Koko nyampe sini juga, Koko tuh ngelihat harga kayak sakit gitu ke dompet. Masa sakit ke dompet dulu tuh sama si papi. Koko, duit jajan Koko tuh dikurangin biar Koko ya bisa berusaha lah ya di sini cari uang. Nah, begitu Koko lihat tuh makanan paling murah aja, paling murah semurah-murahnya 10 tahun yang lalu $15. Koko ngitung $15, 15.000 kali ya. Cobalah hitung, nolnya tambahin 4, buset 150.000. Sekali makan di luar aja yang paling murah 150.000 itu 15.000 aja dulu ya 10 tahun yang lalu. 15-20.000 lah nasi goreng pinggir jalan dapat 2 kan. Jadi di Australia nggak ada kayak hawker center gitu, nggak ada kayak food court outdoor, semi outdoor yang makanannya bisa $5 enggak ya. Di Singapura, untung di Singapura walaupun semahal-mahalnya Singapura ya, ada yang namanya hawker center gitu. Kalau kalian mau cek video culture shock aku di Singapura, silahkan cek video sebelumnya ya, ada di sini ya. Dulu ya awal-awal pas Koko nyampe, si Mami tuh pengen belanja kan buat makan. Terus dia minta duit lah. Kau kasih $30, 300.000. Kau pikir-pikir, aman lah ya 300.000 bisa buat beli apa sih? Bisa beli makan, bisa beli apa? Pas kau kasih tuh 30.000 si Mami keluar, komplain lah dia. Lu pelit-pelit banget sih ngasih 300.000. Terus kau ngomong, lah 300.000 kan cukup ya buat makan, buat apa? Kayak lu jalan-jalan di mall aja ya 300.000 itu cukup lo sehari buat 2 orang. Kalau di Indonesia. Ya kalau di Indonesia, si Mami telepon lah si Papi. Well, kamu jadi anak pelit-pelit banget sih. Terus Koko ngomong, lah kan cukup ya? Ya enggak lah, kamu di mana sekarang? Itu pertama kalinya tuh Koko. Terus Koko mikir, gila kalau harganya segini ntar gue makan pakai apa gitu. Terus udah makan pakai apa ya? Akhirnya mereka udahlah sini gue gantiin. Ya udah digantiin. So ya begitulah. Itu pertama dari harga makanan. Cuma porsi makanan jangan salah di sini gede lumayan. Dulu pas aku kesini beli tuh makanan di Menya di City. Pas beli di Menya porsinya segini gede, terus bisa dibawa pulang. Jadi sekali beli tuh bisa 2 kali makan. Cuman sekarang ya makin gede makin biasa porsi segitu ya habis sendiri sih lama-lama juga. Kalau nggak habis ya lapar lah. Jadi lama-lama di sini jadi tambah gendut. Ya. Jadi pantas orang-orang sini gede-gede ya. Iyalah porsi makanannya justru gede apa? Itu sama kayak waktu aku di Amerika. Waktu aku di Amerika juga pertama kali ke sana, gila semua makanan sini mahal banget tapi gede gitu. Jadi satu porsi itu bisa disimpan setengahnya buat lunch, setengahnya buat dinner gitu. Bukan cuma dari porsi makan lah. Kayak kemarin. Aku tuh dulu gara-gara kesini tuh ya masih underage. Masih umur 16 sampai 17 lah kurang lebih. Aku harus tinggal di tempat namanya student accommodation. Dan aku harus punya yang namanya legal guardian. Legal guardian tuh pengganti orang tua selama aku di sini di bawah umur 18. Jadi pas di bawah umur 18, aku harus punya legal guardian. Dan di atas, setelah jam 9 tank itu, jam 9 sampai jam 9.30, aku harus diawasin sama satpam di depan asrama. Terus satpamnya tuh punya kertas, aku suruh tanda tangan, aku telah tiba di pukul segini gitu loh. Nah, pas lagi curfew itu, pas tiba pukul segini, university guardian, terus guardian aku juga kayak gimana ya? Dia tuh kayak ngomong, I know you want your freedom. Aku tahu kamu pengen bebas lah di sini. Jadi lu nggak perlu lo ketemu gue sekali setiap bulan. Mending kamu bebas aja udah.
Cuman kalau kenapa-napa gimana ya, dia nggak mau tahu, dia langsung laporin ke uni. Pernah tuh Koko sekali, ada tugas tuh dari kuliah, dan grup mate Koko tuh tinggalnya di perumahan, suburb. Jadi Koko otomatis harus tuh ke perumahan ngerjain tugas, balik lagi ke rumah kan. Nah, itu tuh kebetulan pas waktunya bisa nyampe rumah di atas jam 9. Dan Koko tuh udah beberapa kali telat curfew 2 kali. Nah, pas ketiga kali tuh ya Koko telat curfew, Koko datang lah. Koko ngomong sama satpamnya, aku nugas. Terus dia, jadi culture-nya orang Australia itu kadang-kadang mereka, oh if it's not my job, it's not my problem. Kalau misalnya aku harus ngelakuin sesuatu yang lebih, ngelapor ke sini, ngelapor ke situ buat bukti dan lain-lain, itu bukan kerjanya dia, ya mereka nggak mau tahu. Jadi, oh it's not my job, it's not my problem. Lu datang jam segini ya berarti lu telat. Nggak mau tahu gua, ngapain gua harus bikin report kasih ke Guardian lu, kurang kerjaan banget. Kerjaan gua masih banyak gitu loh. Jadi, akhirnya Koko dipanggil sama sekolah. Ampar tuh, di cancel COE Koko. COE itu Confirmation of Enrollment. Terus Koko ngomong lah sama itu, kenapa lu telat? Koko ngomong lah, gua nugas. Ini deadline gua jam segini, tanggal segini, aku harus nugas di rumah temen, jadi aku harus gimana? Terus ngomong, oh lu nugas, kenapa lu nggak ngomong sama legal guardian? Ya legal guardian gue nggak mau tahu. Jadi legal guardian lu tuh nggak peduli sama kamu sama sekali gitu. Dia cuma mau terima duit Nggak gitu. peduli, cuma mau terima duitnya doang. Soalnya dia setiap Jadi, bulan pasti dibayar kan buat ngawasin kamu, ngawasin ya. Iya, ngawasin. Jadi ya not my job, not my problem, nggak mau tahu. Akhirnya oh ya lu nugas, ya udahlah. Artinya orang Australia itu pemalas, betul nggak? Kalau aku bilang gitu. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.